Itulah hebatnya ketika sudah ada di dalam
kecil itu yang perlu kita syukuri kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan subuh pagi ini masih berkaitan beberapa materi sebelumnya, berawal dari tujuan ibadah. Tujuan ibadah yang harus kita capai semasa hidup di dunia ini, terutama tujuan jangka pendek. Ya, tujuan jangka pendek ini menentukan berhasil tidaknya kita meraih tujuan jangka panjang di akhirat. Tentu kita melaksanakan ibadah sholat, terutama ya 5 waktu, terutama sholat sunnah, ada yang duha, ada yang tahajud, ada yang witir, ada yang rawatib, dan bahkan ada yang sholat mutlak. Sholat mutlak itu ya sholat sunnah yang tidak terkait dengan tempat, tidak terkait dengan waktu, bilangannya bebas, semau kita, semampu kita. Kita berbagi dengan puasa wajib, puasa sunnah, infak, sedekah. Tujuannya apa itu? Semua kita pasti berharap kan di akhirat nanti ditempatkan oleh Allah berada di dalam surganya. Dan harapan tujuan itu tidak akan kita raih selama tujuan jangka pendeknya tidak kita capai. Apa tujuan jangka pendek kita melaksanakan ibadah? Ya, selama dalam kehidupan kita ini sudah kita jelaskan 2 pertemuan sebelumnya, agar kita menjadi orang baik. Ya. Bukan orang takwa, Ustaz. Orang takwa belum tentu orang baik. Orang soleh belum tentu orang baik. Kalau orang baik pasti orang takwa, pasti dia soleh, pasti dia soleh. Baik yang mana? Bukan baik menurut manusia, tapi baik menurut Allah. Kalau yang bersangkutan baik menurut Allah, sesuai dengan kriteria orang baik, pasti dia takwa, pasti dia soleh, pasti dia soleh. Nah, itu tujuan ibadah yang harus kita capai. Nah, kriteria orang baik itu apa? Sudah kita jelaskan 3. 1, imannya baik. Kalau tidak beriman, sebaik apapun orang itu di mata Allah dia bukan orang baik. Ya. Pernah ada yang bertanya, Ustaz, di lingkungan kami itu ada non-muslim. Non-muslim dari kalangan Konghucu Cina, kaya. Setiap bulan puasa dia membagikan sembako. Kemudian setiap berkorban terus berkorban. Ya. Terus berkorban. Apakah dia termasuk orang baik? Ya, di masyarakat dia orang baik. Ya, di masyarakat dia orang baik. Suka berbagi, tiap berkorban, ya, terus ikut. Bahkan seekor sapi, ya seekor sapi. Di masyarakat dia orang baik. Tetapi yang bersangkutan sudah memenuhi kriteria baik yang Allah kehendaki, itu belum. Karena yang Allah kehendaki, syarat jadi orang baik itu yang pertama, iman harus baik, iman harus ada. Nah, itu kriteria pertama yang sudah kita jelaskan. Jadi imannya harus baik. Yang kedua, tidak cukup iman saja, tidak cukup bersyahadat saja, tapi ibadah tidak, sholat tidak, puasa tidak, ya nggak cukup. Belum termasuk orang baik di mata Allah. Kalau sekedar Islam, apalagi hanya sekedar Islam tapi KTP. Yang kedua, ibadahnya juga harus baik. Nah, ibadah ini tidak semata-mata kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, zikir, tidak semata-mata itu. Ada ibadah lain yang harus kita perbaiki. Apa itu? Hubungan sosial kita, ibadah kemasyarakatan kita, hubungan dengan tetangga, belum lagi dengan tetangga, hubungan dengan orang-orang terdekat kita, karib kerabat kita. Jangan sampai sholat 5 waktu rajin,
tahajud tiap malam bangun, tapi kakak beradik tidak sembunyian, tidak seteguran, itu bukan orang baik. Ya, itu bukan orang baik. Jadi hubungan dengan sesama, mulai dari keluarga terdekat, dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar juga harus baik. Namanya ibadah sosial. Nah, jadi dari aspek ibadah sosial ini, syarat jadi orang baik juga harus terpenuhi baik. Kepada Allah harus baik, kepada kita hubungan sesama juga harus baik. Nah, itu aspek yang kedua, syarat kriteria menjadi orang baik kepada Allah. Yang ketiga, akhlak, perangai kita, tingkah laku kita. Baik betul secara sosial kemasyarakatan, ibadah kita baik, tapi nggak tercermin dengan tingkah sikap laku kita, itu juga belum masuk kriteria orang baik. Jadi tiga sudah kita tetapkan merujuk kepada surah Al-Baqarah 177. Syarat jadi orang baik itu pertama iman. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan syarat yang pertama. Yang kedua ibadah. Insya Allah sudah terpenuhi, terutama ibadah ritual sudah kita jalankan. Lalu mudah-mudahan hubungan dengan sesama juga sudah tidak ada lagi masalah. Yang ketiga aspek akhlak kita, perangai kita, tingkah laku kita, mudah-mudahan juga sudah baik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui tiga syarat ini sudah baik atau belum, bisa kita nilai. Tentunya dengan menilai diri kita masing-masing, jangan nilai orang lain. Nilai orang lain itu susah. Ya, kadang-kadang kita hanya melihat zahirnya saja, tapi sebenarnya berbeda dengan apa yang kita nilai. Makanya yang penting itu adalah menilai diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari tiga aspek ini masing-masing ada indikator. Bahasa kita indikator itu tanda baik apa belum iman kita ini, baik apa belum aspek ibadah yang diinginkan oleh Allah tadi, baik apa belum aspek akhlak. Masing-masing dari tiga syarat tadi ada tandanya, baik atau belum. Inilah yang akan kita bahas, indikator tanda seseorang itu sudah baik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari kriteria pertama atau syarat orang baik yang pertama, yaitu dalam aspek iman. Apa tanda iman seseorang itu sudah baik? Ya. Ini nanti menjadi tolak ukur untuk menilai iman kita ini sudah baik atau belum. Yang jelas, kalau untuk syarat beriman kan sudah terpenuhi, rukunnya sudah kita yakini semua kan. Ibu bapak sudah beriman kepada Allah, sudah beriman kepada malaikat, sudah beriman kepada kitab-kitab, sudah beriman kepada nabi dan rasul, sudah beriman kepada hari akhir, sudah beriman kepada qada dan qadar, sudah. Artinya syarat sudah terpenuhi. Sekarang keimanan kita ini sudah baik apa belum? Apa tandanya? Apa indikatornya? Bapak Ibu, terkait dengan iman dua tanda. Kedua, ada tanda ke dalam. Pertama, tanda iman kita baik keluar hubungan. Jadi Bapak Ibu, salah satu indikator utama menunjukkan iman seseorang itu baik, di mana yang bersangkutan selalu menghadirkan rasa aman. Ketika keberadaan yang bersangkutan dimanapun tempatnya selalu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi orang lain. Itu tanda baiknya iman seseorang. Kenapa iman itu erat hubungannya dengan aman? Nah Bapak Ibu, karena nikmat aman itu nomor 2 setelah Islam, iman,
iman Islam itu tidak akan jalan kalau tidak ada rasa aman. Makanya iman dan aman itu sangat dekat. Orang yang benar imannya pasti menghadirkan rasa aman, pasti menciptakan lingkungan yang aman, orang-orang yang ada di sekitarnya merasa nyaman. Itu tanda orang beriman yang dekat. Kenapa dia begitu dekat? Karena bisa kita lihat kedekatan erat antara iman dan aman itu dari aspek asal kata. Dalam bahasa Arab, kata iman, kata aman itu terambil dari huruf yang sama. Hamzah, mim, nun. Ya, iman. Kemudian hamzah, mim, nun, amnun, aman. Nah berarti kedua ini harus berdampingan. Iman dan aman itu harus berdampingan. Tanda orang itu baik. Nah baik, dan ini bisa kita contohkan. Misalnya, ketika ada seseorang berjalan di tempat yang sepi, ya, ini nanti bukti orang baik itu menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi orang lain. Jalan di tempat yang sepi, karena jalan di tempat yang sepi, manusia biasa ada rasa takut di situ, ada rasa was. Takut yang pertama, jalan yang sepi itu di sebelah ujung ada kuburan. Takut makhluk halus. Takut yang kedua, makhluk jelas. Makhluk yang jelas. Kalau ada orang di tengah perjalanan yang sepi itu, tiba-tiba ketemu seseorang besar tinggi, rambut panjang, betapa seluruh badan termasuk hidung-hidungnya takut. Telinga-telinganya lubang, dia kasih cincin, hidung-hidungnya dia kasih cincin. Bertemu sosok seperti ini. Nenteng celurit sebuah. Ya, nenteng celurit sebuah. Kira-kira apa yang kita rasakan saat ketemu sosok yang model itu? Pasti takut, tidak nyaman, was. Kenapa? Karena dia secara zahirnya kita hukumi orang jahat. Orang jahat pasti menghadirkan rasa takut bagi orang lain. Padahal yang bersangkutan berniat jahat, cuma tidak berniat. Kita lah ketakutan duluan. Itu bukti kalau orang jahat itu pasti menghadirkan rasa takut. Kebalikannya, kalau orang baik ketemu dengan Pak Imam di jalan, ya, ketemu bersumpah dengan Pak Imam di jalan, pasti yang tadinya gitu ada rasa takut, ada kuntilanak segala macam. Akhirnya apa? Jadi rasa aman, jadi tenang. Kenapa? Karena kita bertemu dengan sosok orang baik. Nah di situ kita bisa menilai orang baik itu pasti menghadirkan rasa aman. Kebalikannya, kalau orang itu jahat, biasanya menimbulkan rasa was-was bagi orang. Nah tanda kita ini iman sudah baik ketika keberadaan kita mulai dari yang terkecil di lingkungan keluarga, menghadirkan ketenangan bagi anak istri, ya cucu-cucu. Begitu juga di tetangga. Tidak ada orang risih dengan keberadaan kita. Tidak ada orang was-was dengan keberadaan kita. Itu tanda iman kita ini sudah. Dan memang kenyataannya begitu, Bapak Ibu. Orang beriman itu pasti selalu menghadirkan perasaan nyaman, perasaan aman bagi lingkungan yang dimasuki. Lihatlah sejarah bagaimana Islam itu berkembang. Tidak pernah Islam itu merusak tempat, merusak lingkungan, merusak orang-orang yang tinggal di lingkungan itu. Walaupun dia pada akhirnya tidak memeluk Islam, tetap aman. Nabi ke Madinah, ya,
berbondong-bondong orang masuk Islam. Yang tidak Islam, ada komunitas Yahudi, ada komunitas Nasrani, ya, ada Ahlul Kitab. Apakah mereka merasa ketakutan dengan dikuasainya kota Madinah oleh Rasulullah dan para umat Islam ketika itu? Tidak ada. Merasa terjaga dengan baik. Itulah orang Islam yang betul-betul beriman pasti menghadirkan rasa. Begitu pula pada akhirnya Fathu Mekah, ya, penaklukan kota Mekah. Rasulullah beberapa para sahabatnya datang ke kota Mekah untuk menyampaikan dakwah. Orang Mekah ketakutan, takut Nabi balas dendam. Dulu kita usirnya dari kampung halamannya kota Mekah. Sekarang balik lagi membawa tentara yang luar biasa kuatnya. Oh, jangan-jangan Nabi balas dendam. Ternyata tidak ada satupun yang dilukai, tidak ada satupun yang dianiaya, yang dizolimi. Justru keberadaan umat Islam yang berada di kota Mekah itu penduduk Mekah menjadi aman. Yang tadinya wanita-wanita selalu tertindas oleh kaum pria, yang tadinya budak-budak hamba sahaya itu, ya, budak manusia yang paling rendah kastanya, diperlakukan secara perlahan, dimuliakan secara perlahan. Begitu juga Islam itu sudah menyebar kemana-mana, bahkan sampai ke daerah Eropa, sampai ke daerah Spanyol sekarang, ke Madrid. Dulu kan pusat kota Islam, tidak ada yang dirusak. Ya, selalu kedatangan orang yang beriman itu menghadirkan rasa. Tidak ada yang dirusak. Ya, kebalikan, kalau orang beriman masuk ke tempat Islam, apa yang terjadi? Bangunan-bangunan nyobok, orang-orangnya rusak, wanita-wanita diperkosa. Tetapi orang beriman itu, ya, karakternya di mana saja dia berada pasti menghadirkan rasa aman. Itu tanda kalau benar-benar beriman. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aman itu nikmat yang paling penting bagi orang beriman. Karena kalau tidak ada rasa iman tidak akan jalan. Nah, makanya Bapak Ibu saat Imam Fakhrul Razi menafsirkan salah satu ayat populer, rata-rata kita yang sering ikut takziah pernah dengar dan hafal ayat ini. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, dan seterusnya. Kan sering kita dengar. Ini ayat menjelaskan tentang bentuk ujian yang pasti Allah uji kepada kita hamba-hamba. Tujuan ujian itu apa? Ujian itu sebenarnya untuk mengingatkan kita nikmat Allah lawan dari apa yang diujinya. Kita ini memang kadang-kadang baru sadar karunia Allah ketika diuji dengan kebalikan. Kalau belum diuji dengan kebalikannya, kadang-kadang kita lupa menyadari itu nikmat Allah. Contoh, kita baru sadar sehat itu luar biasa manakala sakit. Kalau tidak pernah sakit, tidak sadar kita. Nikmat sehat itu adalah karunia yang besar. Begitu juga, baru sadar makan itu luar biasa ketika lapar. Nah, kalau tidak diuji dengan rasa lapar, kita kadang-kadang lupa kalau nikmat kenyang, nikmat makan, nikmat minum itu nikmat yang luar biasa. Nah, makanya Allah puji dengan lawan-lawannya, mengingatkan kita nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, Bapak Ibu, dalam ayat ini ujian besar yang pertama yang disebutkan oleh Allah itu adalah ujian khauf, rasa takut. Rasa takut ini ujian daripada lawan daripada rasa aman. Nah, aman kan lawannya takut. Nah, diuji dengan rasa takut, menandakan bahwa rasa aman itu nikmat yang pertama, yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di dalam tafsir itu dibandingkan mana yang lebih utama,
nikmat sehat dengan nikmat aman. Kalau pertanyaannya ditanyakan ke Bapak Ibu yang sudah 60 tahun ke atas, saya nggak tahu jawabannya. Milih mana? Milih keadaan aman, apa milih badan sehat, tidak sakit-sakit? Pasti pilih sehat. Ngapa? Lah pernah merasa sakit? Lah pernah merasa sakit-sakitan? Lutut lah sakit, pinggang lah sakit, ya macam-macam lah sakitnya loh. Nah sehingga ditanya milih keadaan aman atau milih badan sehat, pasti kita milih badan sehat. Padahal nikmat keadaan aman itu lebih besar dibanding nikmat keadaan sehat. Kalau milih ini, tapi kalau disuruh minta dua-duanya, kan tidak salah satu, harus salah satu. Nah Bapak Ibu, apa bukti nikmat keadaan aman itu lebih utama dibandingkan nikmat sehat? Nah dicontohkan dalam tafsir itu dengan seekor domba atau seekor kambing. Diuji yang pertama dengan penyakit, yang kedua dengan rasa takut. Lawan dari sehat dan keadaan aman. Pertama, seekor kambing diuji dengan penyakit. Salah satu kakinya patah. Kan sakit itu, ujian sakit berarti. Lalu kambing yang diuji rasa sakit itu diberikan makan. Ya, diberikan makan. Kalau kambing patah kaki masih galak makan, Bu. Masih galak makan itu. Dikasih rumput, masih galak makan. Nah, sedang diuji dengan rasa sakit yang luar biasa kaki. Nah, ujian sakit itu lama-kelamaan, seminggu, 2 minggu, akhirnya sembuh. Yang kedua, seekor kambing diuji dengan rasa takut. Rasa takut. Macam mana jalannya? Diikat di kandang serigala. Ya, seekor kambing dimasukkan, diikat di kandang serigala. Tentu ketakutan kambing itu. Nah, ujian berat ini. Ujian rasa takut. Sama, dikasih makanan. Ya, dikasih makanan rumput yang terbaik. Kira-kira galak makan tak kambing di dalam kandang serigala? Tidak galak makan lagi kambing itu. Ngapa tidak galak makan? Ketakutan. Beda kalau kesakitan, tadi masih galaknya makan. Tapi di saat diuji dengan ketakutan, kambing tidak galak makan lagi. Akhirnya kambing mati. Bukan dimakan, singa serigala mati kelaparan karena takut. Itu tandanya nikmat keadaan aman itu luar biasa. Kita kenapa nggak merasa itu besar? Karena kita belum pernah diuji. Coba kita Bapak Ibu, setahun atau sebulan saja domisili di jalur Gaza. Sadar kita betapa besarnya nikmat aman di daerah Panorama. Ibu-ibu yang datang tadi ada sendirian dari rumah. Ada dikejar preman, dikejar lanang. Padahal kita berangkat malam-malam. Jangan kita di jalur Gaza. Ke masjid was-was. Kalau udah meledak sekali. Nah itu sebabnya kenapa kita tidak merasa keadaan aman sebagai nikmat. Karena kita belum pernah diuji dengan situasi yang menakutkan. Situasi yang membuat kita merasa was-was. Ya. Makanya kita tidak merasa itu padahal nikmat yang berbesar. Sebenarnya kita pernah diuji sedikit, ya, diusik keadaan aman nyaman kita itu. Apa yang membuat kita takut? Tidak perlu nampak barang, ya, bentuknya bunga-bunga, kopi namanya musuhnya. Lah ketakutan luar biasa. Sampai kocak kacir di badan kita. Jamaah tidak boleh ke masjid. Kemudian lah mulai ada kelonggaran, mulai jauh mungkin kopi itu boleh ke masjid, cuman karpet di bulu. Ya. Kemudian posapnya dijarang-jarang. Kocar kacir. Apa musuhnya yang menakutkan kita itu? Covid itu pun tak nampak. Cak mana udah Israel yang membuat kita takut. Rasanya sepi di situ. Jangankan di situ, hancur mungkin di situ. Itulah kita patut bersyukur dengan keadaan aman. Dan orang beriman itu selalu menciptakan keadaan aman. Itu indikasi pertama. Dibawa ke lingkup terkecil, ya lihat keberadaan
Jadi orang beriman itu saat kita berada dimanapun tempatnya selalu menghadapkan perasaan aman dan nyaman. Itu ciri yang pertama, tanda yang kedua, kedalaman. Tanda iman kita itu sudah baik, sudah menghadirkan ketenangan, kenyamanan di. Nah Bapak Ibu, kenapa iman itu menghadirkan perasaan tenang? Ya, perasaan tenang, kenyamanan hati. Karena iman itu kan iman kepada Allah kan? Sebagai konsekuensi iman kepada Allah, malaikat-malaikatnya kita harus percaya. Nabi-nabi yang Dia utus kita harus percaya. Kemudian kitab-kitab suci yang diturunkannya harus kita percaya. Kemudian alam semesta ini nanti dihancurkannya harus percaya. Ditutup dengan iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Apa itu iman kepada takdir? Kalau rukunnya itu iman kepada qada dan qadar. Kalau bahasa kitanya iman kepada takdir. Sederhananya iman kepada takdir itu beriman kepada seluruh ketetapan Allah yang berlaku untuk hidup. Nah Bapak Ibu, rukun iman yang keenam inilah menjadi bius penenang hidup orang Islam. Ya. Jadi saat dia sakit kalau dikasih bius tidak terasa. Ya. Apa orang itu kalau luka sebelum dijahit dikasih bius, di saat benang-benang masuk menjahit bagian yang luka itu tidak terasa sakit karena ada di. Orang beriman itu saat diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, dia biasa-biasa saja. Kapan? Ketika iman kepada takdirnya itu mantap, pasti hidupnya tenang. Nah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah makanya tanda baik imannya seseorang dalam hidupnya itu anteng. Kalau ngambil istilah saja, orang anteng itu dompet tebal, dompet tipis, senyumnya sambung. Ya, senyumnya sambung. Jadi saat dompet tebal, senyumnya lebar. Saat dompet kosong, merungut. Ini belum ini. Belum. Jadi masih merasa menderita di saat menghadapi kesulitan. Tapi orang beriman itu mau senang, mau susah, hidup anteng-anteng saja. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan semua perkara hidupnya kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya kita dipandu dalam hal mengimani takdir. Apa yang harus kita percayai? Pertama, semua yang terjadi dalam hidup kita, yang sudah, yang sedang, yang akan, itu sudah ditulis. Ya, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Kita lihat surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah suatu peristiwa yang terjadi di bumi, berarti semuanya itu tanpa pengecualian, termasuk peristiwa gugurnya sehelai daun dari pohon. Itu kan peristiwa goncangan bumi, gempa namanya. Peristiwa air laut naik ke atas bumi, peristiwa gunung memuntahkan lahar, gunung meletus, banjir, macam-macam. Bahkan ada tanah yang bergerak, likuifaksi namanya. Itu kan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Wala fi anfusikum, peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Illa fi kitab, kecuali semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kapan Allah menulisnya? Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan semua. Mudah bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bapak Ibu, ini kan bumi tempat kita. Sebelum kita dihuni oleh nenek moyang kita, dihuni oleh nenek moyang kita, dihuni oleh seterusnya.
Nabi Adam itu sebelumnya tidak ada. Sebelum Nabi Adam tidak ada, itu ada malaikat, ada jin. Kemudian sebelum jin ada, sebelum malaikat ada, bumi sudah ada apa belum Bapak Ibu? Sudah ada. Sudah ada bumi. Sudah ada bumi. Nah, kemudian apakah bumi ini sudah ada dari dulu-dulunya? Tidak. Bumi ini pernah tidak ada, sama seperti kita. Kita kan semuanya pernah tidak ada. Saya sebelum tahun 1980 tidak ada orangnya. Ya. Tahun 1980 saya tidak ada. Setelah 1980 saya ada. Begitu juga dengan bumi ini. Makanya kan bumi, bintang-bintang, langit-langit, matahari, segalanya tidak ada. Pernah tidak ada. Nah, di saat semuanya itu belum ada, Allah sudah menulis semua ketentuan-ketentuan makhluk alam semesta yang Dia cipta. Pertanyaannya, yang ada pertama kali ini apa? Tentu Allah itu ada dari dulu-dulunya kan. Allah itu ada tanpa didahului oleh ketiadaan. Makanya Allah itu punya sifat qidam. Jadi yang punya sifat qidam itu hanya Allah. Selain Allah termasuk malaikat, termasuk jin, tidak bisa dikatakan punya sifat qidam. Qidam itu dahulu tanpa didahului oleh ketiadaan. Tidak ada yang mendahului. Ya, qidam. Nah, satu-satunya yang ada itu Allah. Apa yang pertama kali Allah buat? Ada 3. Ada yang mengatakan air. Ya, ada yang mengatakan pena. Nah, kemudian ada pula yang mengatakan arsh. Jadi dari ketiga itu ulama menyimpulkan yang pertama kali Allah ciptakan itu kolam, pena. Allah ciptakan kolam. Setelah Allah menciptakan kolam, Allah berfirman, tulis apa-apa yang akan diciptakan oleh Allah. Makanya di dalam hadis itu disebutkan, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi 50 alf sanah. Allah sudah menulis semua takdir makhluk sebelum langit bumi diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Artinya 50.000 tahun sebelum bumi langit ini ada, takdir kita sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang harus kita percaya. Nah, kemudian takdir yang Allah tetapkan kepada kita itu 2 bentuknya, khairihi wa syarri. Ada yang baik, ada yang baik. Nah, Bapak Ibu, untuk mengimani takdir, kita sering-sering melihat perjalanan hidup kita ke belakang. Kalau kita putar balik, bayangin ketika ibu-ibu dulu masih SMP, sampai sekarang sadar ternyata hidup kita ini memang sudah ditentukan. Saya kalau balik ke SD, kelas 5 SD, tidak ada terbayang malam-malam. Saya ada di daerah Kupai, pedalaman, termasuk dusun pedalaman. Sebelum 90 itu tidak ada akses kecuali jalan sungai dari Ketahun terus ke atas nanti ketemu muara sungai air Lelangi naik sampai ke dusun Kayu. Karena belum ada akses ke sana. Ya. Nah, ketika kelas 5, kelas 6 tidak ada terbayang lama, tidak ada terbayang masjid Al-Huda. Jangankan masjid Al-Huda, apalagi membayangi misi ceramah model ini tidak terbayang sama sekali. Tidak terbayang sama sekali. Tapi perjalanan hidup kita, ternyata memang jalan hidup kita itu sudah digariskan oleh Allah. Kita tinggal ngikut garis itu. Itu bukti kita ini ditakdirkan oleh Allah. Nah, makanya kita harus beriman. Dan 2 resikonya, takdir Allah itu 2 bentuk, khairihi wa syarrihi. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan itu sudah pasti. Untuk menyikapinya supaya kita hidup tenang,
Kalau yang elo-elo tidak perlu belajar itu. Semua orang bisa menghadapi kenyataan hidup yang baik-baik. Tapi tidak semua orang siap menghadapi kenyataan hidup yang pahit. Ya, nah makanya kita dipandu. Bagaimana caranya? Kalau yang elo-elo bersyukur. Ya, yang elo-elo kita harus bersyukur. Tapi kalau kenyataan hidup di luar yang kita harapkan, ya hidup ini pahit dan bahkan dalam menghadapinya kita tak jarang mengeluarkan air mata. Bagaimana caranya? Sabar saja. Harus bersabar. Kenapa? Karena kita yakin takdir Allah itu pasti baik. Kenapa ada yang buruk? Kita saja yang menganggapnya baik. Tapi bagi Allah itu baik. Contoh, baru beli sandal di Panorama, dibawa ke masjid, hilang. Kan takdir buruk menurut kita. Tapi bagi Allah saat menakdirkan sandal baru kita itu hilang, itu adalah baik. Makanya kita di Quran surat Al-Baqarah itu diingatkan, masa antakra'u syai'an wa huwa khairun. Boleh jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu. Apa yang tidak kamu sukai itu adalah kebaikan untuk sakit kepala lutut. Tidak duduk tahiyat bukan main secara. Kan sesuatu yang tidak kita senangi itu. Ya, keadaan kepala lutut kita sakit. Tidak duduk sholat payah, tidak duduk sholat payah. Kita menganggapnya itu ketetapan yang tidak baik. Tetapi saat Allah menetapkan lutut kita sakit, itu yang terbaik untuk kita. Cuman kita saja belum tahu apa hikmah terbaik. Yang jelas, yang sudah kita ketahui dari adanya rasa sakit itu, setiap kita mengadu, di saat itu pula bergugurlah dosa-dosa kita yang telah kita perbuat sebelum. Nah artinya tidak ada takdir yang tidak baik dari Allah kepada kita. Dengan demikian orang yang betul-betul beriman takdir saat dia menghadapi hidup yang senang dan bersyukur, saat dia menghadapi kenyataan hidup yang pahit dia bersabar, insyaallah tenang hidup kita. Itulah tanda orang yang imannya sudah baik, keluar menghadirkan rasa aman, ke dalam menghadirkan ketenangan batin bagi hidup. Ibu, demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita. Insyaallah guru kita sampai selesai tercatat di sisi Allah sebagai tentunya hamba-hamba yang dimuliakan. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih. Maaf.